Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara-saudara berada, perkenankan saya dalam kesempatan ini mengucapkan selamat memasuki tahun yang baru. Kita baru saja meninggalkan tahun yang lama dan memasuki tahun yang baru, dan biarlah kita memasuki tahun yang baru ini dengan semangat untuk semakin menaati kehendak Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Segala hormat dan puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kami boleh mendapatkan kesempatan untuk menjalankan kehidupan kami di tahun yang baru ini. Pimpinlah kehidupan kami Tuhan, supaya kami juga boleh semakin seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu, kami mohon pimpinan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, saya mengajak saudara untuk membuka Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-29. Yang demikian bunyinya. Siapa yang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini seringkali menjadi bahan olok-olokan atau bahan cemoohan. Ya. Kalau mau babak belur, ya turutilah firman ini. Kalau kamu ditampar pipimu, berikan yang sebelahnya lagi. Kalau kamu diminta jubahmu, berikan juga bajumu. Terus yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu saja itu kemudian menjadi lelucon yang merendahkan atau sinis begitu ya. Mana ada sih orang yang mau seperti itu begitu ya. Atau ada juga orang yang mengartikan secara harafiah, betul-betul harafiah. Nah, apakah orang ini hanya mengartikan saja atau mempraktikkan? Saya tidak tahu. Seberapa banyak, saya juga tidak tahu. Tetapi tentu ada orang yang mengartikan ayat-ayat ini atau apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini, mengartikannya secara harafiah, harus dilakukan. Ya seperti itu, kalau ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri, atau sebaliknya. Diminta jubahnya, berikan bajunya, sekalian. Gitu ya. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah orang mau mengartikan seperti itu? Silahkan saja, tetapi menurut saya tidak semestinya ayat itu diartikan secara harafiah. Lalu bagaimana kita mesti mengartikan kata-kata ini? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 29 yang kita baca tadi sebenarnya merupakan bagian dari yang disebut dengan kaidah kencana atau golden rule atau hukum emas. Dan itu terdapat pada ayat yang ke-31. Bagaimana bunyinya? Bunyinya ini merupakan ayat yang sangat terkenal. Demikian. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat juga demikian kepada mereka. Saya ulangi lagi. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Saudara yang saya kasihi, itulah kaidah kencana, hukum emas, golden rule. Apapun yang kamu inginkan orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga. Orang selalu ingin diperlakukan dengan sebaik-baiknya, ya kan? Tidak ada seorang pun ingin diperlakukan buruk. Setiap orang ingin mendapatkan perlakuan yang baik, bahkan yang terbaik. Nah, kalau saya menginginkan mendapatkan perlakuan yang terbaik, maka Tuhan Yesus mengatakan, perbuatlah demikian juga kepada orang lain. Berikan juga perlakuan terbaik kepada orang lain. Sehingga dengan demikian apa yang diajarkan atau dikandung di dalam ayat yang ke-29 yang kita baca tadi, mau mengatakan bahwa ada satu prinsip dari
kaidah emas ini atau hukum emas ini, yaitu memberikan perlakuan yang terbaik untuk sesama. Sebagaimana juga kita ingin mendapatkan perlakuan yang terbaik. Bahkan lebih dari itu. Kalau orang lain memperlakukan kita dengan jahat, Tuhan Yesus mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Balaslah kejahatan yang setimpal dengan kebaikan yang setimpal. Inilah hukum yang akan menghadirkan suatu kehidupan yang lebih baik. Dengan melakukan hal semacam itu, sebenarnya umat yang beriman sedang menghadirkan tindakan Allah di dalam kehidupannya. Spirit dan gaya hidup inilah yang Tuhan kehendaki supaya diwujudkan oleh setiap orang beriman. Karena hanya dengan menghadirkan spirit dan gaya hidup semacam itu, maka kehadiran orang-orang beriman sungguh akan membuat perbedaan. Sungguh akan membuat hidup ini menjadi lebih baik. Dan itulah yang sesungguhnya Tuhan kehendaki. Bukankah pekerjaan Allah adalah pekerjaan yang terus memperbarui, terus memperbaiki apa yang sudah rusak, diperbaiki dan diperbarui oleh Allah. Nah, begitu juga setiap orang beriman dipanggil untuk mewujudkan hidup yang memperbarui, hidup yang memperbaiki, semangat yang menghadirkan perbedaan, perbedaan yang positif tentunya, ya, positif dan konstruktif. Sesuatu yang baik dan sesuatu yang membangun. Dan itu hanya dapat dilakukan jikalau kaidah kencana itu menjadi landasan kehidupan setiap orang beriman. Sehingga semangat hidup dari orang beriman adalah memberikan yang terbaik untuk sesamanya. Mari kita jalani tahun yang baru ini dengan spirit, dengan semangat dan gaya hidup kaidah kencana. Itulah yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk perenungan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah ini menjadi bekal bagi kami untuk menjalani kehidupan di tahun yang baru ini. Sehingga kehadiran kami, kehidupan kami sungguh membuat perbedaan di tahun yang baru ini. Membuat perbedaan bagi lingkungan di mana Tuhan menempatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.